Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fatur Rahman, NPM 22351003. Baiklah, saya di sini akan mengerjakan tugas praktikum SRWE, yaitu tentang interval routing. Di sini langsung saja masuk ke modulnya. Ini menggunakan terlebih dahulu. Pertama-tama kita menyiapkan terlebih dahulu yaitu satu router, dua switch dan dua PC. Itu menyiapkan dulu satu router, dua switch, dan dua PC. Oke, setelah menyiapkan langsung saja memberi nama sehingga dapat memudahkan kita. Ini beri nama switch 2, switch 1, switch 2. Switch 2 di sini dinamakan PCA, dan PCB. Oke. Langsung saja kita akan menggunakan kabel strap dari router dengan menggunakan GE atau Gate Ethernet 01 ke switch 1. Dihubung ke switch 1 dengan menggunakan fast Ethernet 05. Ethernet 05. Sebentar. Ulang kembali untuk memastikannya. Oke, menggunakan kabel strike dari router yaitu GHz 01 ke switch 1, yaitu switch 1 yaitu fast Ethernet FE05. Nah, setelah itu hubungkan PCA ke PCB dengan fast Ethernet 0 ke yaitu dengan 06. Oke. Dan PCB 0 ke switch 2 yaitu 18, dan menghubungkan switch ke switch dengan menggunakan kabel cross FE1 dan FE1. Oke, memberikan tambahan kabel konsol ke switch konsol. Oke, PCB ke switch 2 konsol. Setelah melakukan penghubungan router, switch, dan PC, langsung saja masuk ke IP config ya. Sini IP config-nya pada PCA menggunakan IP config-nya yaitu 192.168.3.3 dengan subnet masknya 192.168.3.3 dengan subnet mask 255.255.255.0 dengan default gateway-nya yaitu 192.168.3.1. Setelah melakukan IP config pada PCA, begitu juga pada PCB. Masuk ke IP config. Di sini pada PCB dengan IP address-nya yaitu 192.168.4.3 dengan subnet masknya 255.255.255.0 dengan default gateway-nya yaitu 192.168.4.1. Setelah melakukan IP config pada PCA dan PCB, langsung saja masuk ke terminal PCA.
ke terminal, langsung saja const. Oke, setelah masuk beri nama hostname-nya yaitu S1, hostname-nya S1, hostname-nya yaitu S1. Itu memberi IP hostname S1, lalu setelah melakukan hostname langsung saja ke VLAN, masuk ke melakukan pembuatan VLAN and asset suite pada suite. Oke. VLAN 3 ini melakukan pada suite satunya, manajemen VLAN 4. Terus dengan name operation selanjutnya VLAN 7 dengan name parking lot. Oke, selanjutnya VLAN 8 dengan name native. Selanjutnya pada suite 2-nya melakukan konfigurasi pada PCB-nya, masuk ke terminal. Oke, langsung masuk dulu ke enable Oke, sudah masuk ke config, lalu beri nama host, namanya S2 pada suite 2. Langsung masuk ke VLAN 3-nya. Name manajemen. VLAN 4. VLAN 4 dengan name operation. Dengan nama operation. Dengan nama operation. Selanjutnya VLAN 7. VLAN 7 dengan nama name parking lot. Dan VLAN 8 yaitu dengan nama native. Setelah itu masuk kembali pada PCA ya. Kembali pada PCA. Lalu selanjutnya konfigurasi manajemen interface. Interface VLAN 3-nya lagi. Oke, interface VLAN 3. Oke, sudah masuk. Interface VLAN 3. Config VLAN. Start. Sebelumnya kita klik chart interface VLAN 3. Jenggot start up. Selanjutnya exit dulu. Baru masuk lagi pada IP config-nya. Yes, sudah masuk. Dan lalu lakukan shutdown.
dan exit. Setelah exit, masuk kembali pada dengan IP default gateway-nya. Masukkan IP default gateway-nya. Begitu juga pada switch 2-nya, pada PCB-nya. Pada PCB-nya, oke, keluar dulu, exit, masuk kembali pada interface, menampilkan interface VLAN 3. Interface VLAN 3. Dan device VLAN 3. Oke, sudah memasukkan IP address-nya. Masukkan IP address, oke. Kalau sudah masuk IP address, lalu masukkan. Setelah itu keluar, exit, keluar. Selanjutnya melakukan interface rank, masuk kembali pada PCI-nya. Lakukan interface. Oke, masuk kembali. Lalu sudah masuk ke if rank-nya, masukkan switch port-nya dengan mode akses. Lalu switch port akses VLAN, masuk ke VLAN 7-nya. Switch port akses ke VLAN 7. Setelah itu shutdown. Begitu juga pada switch 2-nya. Switch 2-nya masuk ke interface ringnya dulu terlebih dahulu. Lalu melakukan switch port-nya pada aksesnya. Masuk ke VLAN 7. Oke, masuk ke VLAN 7 lalu shutdown. Setelah melakukan shutdown, selanjutnya yaitu masuk ke assign VLAN to correct with the interface. Masuk kembali pada terminal PCI ya. Lalu sconfig interface. Oke, ini kita keluar dulu terlebih dulu ya. Kembali pada interface. Interface part 0/6. Oke, dengan switch port masuk ke VLAN 3 lagi. Oke, sudah berhasil. Begitu juga pada PCB kembali masuk lagi dengan PCB-nya. Terlebih dahulu exit, lalu masuk ke interface pada yang menghubungkan PCB ke switch 2. Oke, sudah masuk. Langsung melakukan switch port mode akses. Switch port akses VLAN 4. Masuk ke VLAN 4. Oke, setelah selanjutnya menampilkan hasilnya. Oke, menampilkan hasilnya kita keluar dulu terlebih dahulu, exit, keluar dari config-nya, exit.
Setelah itu melakukan penampilan VLAN briefnya. Oke. Pada switch 1 ada penampilan defaultnya dengan manajemen, operation, parking lot dengan aktif-aktif. Oke, statusnya aktif semua dengan forte-nya F1, F05 dan F6. Baik, sudah sama. Selanjutnya begitu juga pada PCB. Pada PCB kita keluar terlebih dahulu. Ada config-nya. Exit. Oke, langsung saja melakukan show. Pada switch 2 ini VLAN-nya menampilkan default manager operation parking lot, sama juga. Oke, aktif semua dengan F dengan portnya itu FA01. Oke, 018 sudah sesuai. Setelah itu langsung saja ke part ketiga, yaitu mengkonfigurasi N802 IQ Traum between the switches. Oke, masuk kembali pada terminal PCI yang menghubungkan switch 1. Lalu masuk kembali ke config-nya. Oke, masuk ke interface. Itu switch port mode terang, masuk ke terangan. Oke, setelah masuk, lalu pada PCB-nya, pada PCB oke, masuk dulu ke nya, lalu masuk ke interface. Ada PCB-nya, masuk ke switch mode terang. Setelah itu kembali ke PCI yang menghubungkan switch 1. Selanjutnya yaitu melakukan as-appropriate configuration. Itu konfigurasikan switch port pada VLAN 8. Ada VLAN 8. Oke. Terus melakukan switch pada VLAN 34 sama 8. Sudah. Setelah sudah, langsung saja melakukan pengecekan pada switch 1 dulu terlebih dahulu. Exit terlebih dahulu, exit lagi. Oke, melakukan menampilkan interface terangnya. Oke, ini adalah tampilannya dengan port 01 dengan mode on dengan equipment statusnya yaitu 802 IQ dengan status tracking. Oke, natif 8 dengan natif VLAN 8. Oke, sudah sesuai dengan port VLAN elf terangnya dengan 3498 sudah sesuai juga. Oke, langsung saja pada PCB-nya. Pada switch 2-nya masuk terlebih dahulu ke switch port natif VLAN 8. VLAN 8. Lalu masuk ke switch terang LF348. Setelah itu melakukan pengecekan. Exit dulu. Lalu oke. Dan sudah port mode on dengan 8.2 EQ dengan 1 strength. Oke.
Setelah itu masuk kembali pada PCA, pada terminal PCA. Lalu melakukan step kedua yaitu manually konfigurasi S1 Trank dengan interface FSRNet 0/5. Itu masuk kembali pada masuk dulu conf-nya, oke, masuk ke interface F0/5. Oke, setelah itu switch port mode Tron. Lalu switch port native VLAN 8. Oke, lalu switch port Tron VLAN 3, 4, sama 8. Selanjutnya melakukan penyimpanan pada untuk menjalankan konfigurasi pada startup configuration file S1 dan suite 1 dan suite 2. Oke, terlebih dulu keluar dulu, exit. Oke, langsung copy running config startup-nya. Oke, sudah berhasil. Begitu juga pada PCB-nya. Masuk terlebih dahulu pada langsung saja copy running saja. Oke, destination file name startup config. Oke, sudah berhasil. Lalu setelah itu melakukan konfigurasi VLAN pada routingnya, routing order router, masuk ke router, lalu CLI, oke, like and where please assure the node. Management startup. Oke, masuk ke router. Sini enter basic management setup, upward enter basic name. Yes. Oh, memberikan hostname. Ini berikan nama hostname-nya, yaitu hostname-nya enter hostname R1. Access-nya dengan enter enable dengan passwordnya, yaitu passwordnya menggunakan password Cisco. Dengan enter virtual terminal passwordnya, yaitu class interaction. Konfigurasi standard word management. Oke, sebentar, jadi sedikit. Oke, langsung saja enable, masuk ke routernya itu oke, config. Lalu memberi namanya hostname-nya yaitu router 1.
Oke, sudah memberi nama, masuk ke config juga. Setelah itu melakukan interface, melakukan konfigurasi interface routing the router. Routing on the router. Oke. Lalu nose down. Setelah itu exit. Setelah itu melakukan konfigurasi sub interface pada VLAN space flat in the IP address table. Lalu config. Oke, interface. Kita masukkan description manager network. Lalu encapsulation network 3. Lalu IP addressnya setelah itu masuk ke interface G0 per 0 per 1.4. Dengan deskripsinya yaitu operation network. Masuk ke encapsulation.key4. Lalu dengan IP addressnya dengan interface dengan interface-nya yaitu R1 config interface Oke, sudah. Lalu description native VLAN-nya. Native VLAN. Oke, sebentar. Lalu menampilkan masuk interface drive. Oke, keluar terlebih dahulu. Exit. Lalu menampilkan show IP interface brief file. Oke, sebentar. Sedikit besar. Oke, sudah menampilkan interface-nya pada router. Ini gigabyte Ethernet. Oke, sudah sesuai IP address. Oke, method status protokol 1. Oke, yes, sudah sesuai. Setelah itu melakukan pengecekan terlebih dahulu. Pada melakukan ping dari melakukan ping ke PCB dengan IP address-nya. Oke. Ping person ping di ping Oke, from the time sudah berhasil. Lalu pada PCB melakukan ping ke PCA.
ping PCA dengan masuki IP address-nya. Oke, lalu setelah itu langsung saja melakukan pengecekan. Beri pesan dari PC A ke PC B. Oke, langsung sukses ya. Langsung sukses dari PC A ke PC B. Kita coba dari PC B ke PC A. Oke, juga sukses. Lalu kita coba pingkan dari PC A ke switch 1. Kita coba lagi violet PC A ke switch 1. Oke, juga sukses. Oke, begitu saja penjelasan dari saya dengan materi konfigurasi router pada interflight routing. Itu saja penjelasan dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.